Ya, salam semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya mewakili VP Region 14, Pastor Marta Yuwono yang saat ini lagi ada pelayanan ke Amerika. Jadi hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Tempat ini bukan orang sempurna. Tetapi orang yang mau disempurnakan oleh Injil, kabar baik bagi kita semua. Amin. Kita butuh kebenaran untuk terus membawa kita kepada kesempurnaan. Ya. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pastor Yoksin ya dari IFJF Tondano, yaitu tentang Immanuel. Ya. Siapa yang nama Immanuel di sini? Ya, tentang Immanuel. Ya. Kalau kita melihat kata ini sebuah kata yang tidak asing. Ya. Kalau kita membaca Alkitab, ya, kata Immanuel ini hanya 3 kali disebut. Di dalam kitab Yesaya 2 kali, kemudian malaikat Tuhan berbicara kepada Maria lewat mimpi bahwa dia akan mengandung, kemudian anak ini akan diberikan nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama karena cuma 1 ayat di dalam Matius 1 ayat yang ke-23, 3:21. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Saya percaya bahwa kata ini bukan sebuah cerita kosong. Ya, tanpa ada bukti. Ya, jadi ketika kata Immanuel ini ya, kita rasakan sampai detik ini, jemaat IFJF Tondano bisa merasakan pembuktian Tuhan. Ya, sehingga waktu malaikat itu datang dalam mimpi berbicara, kalau kita membaca Matius pasal pertama ayat 21, 22 dan 23, itu tentang nubuatan kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi kalau pada ayat yang ke-21 dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yang artinya dia akan menyelamatkan umat Tuhan. Dia akan menyelamatkan ya, manusia dari dosa. Kemudian ayat yang ke-22, biarlah hal ini tergenapi oleh nubuatan para nabi. Dan masuk ayat yang ke-23 yang telah kita baca bersama-sama. Jadi penggenapan itu telah terjadi. Ya, nubuatan tentang kedatangan Sang Juru Selamat itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Penggenapan itu sudah terjadi. Sehingga waktu kebenaran ya, disampaikan bahwa nubuatan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir, kemudian Mika sekitar 500 tahun, bagaimana akan datang seorang juru selamat. Itu betul-betul terbukti. Kita punya iman kepada Yesus Kristus adalah sebuah iman yang luar biasa. Amin. Karena kebenaran kita yang kita miliki hari ini, itu bukan sebuah cerita kosong, bukan sebuah janji palsu. Tapi sebuah kebenaran yang akan membawa kita kepada sebuah kehidupan di dalam kerajaan sorga yang kekal. Karena itu janji Tuhan. Sehingga kalau kita berbicara tentang Immanuel, penyertaan Tuhan, bukan hanya saja kita menerima berkat-berkat Tuhan. Ya. Sehingga kekristenan kita jangan sampai kita menjadikan iman kita hanya bergantung kepada berkatnya itu. Kadangkala penyertaan Tuhan kita mengukur dari apa yang Tuhan berkati kita, kehidupan kita. Mungkin kita mendapat jabatan, kita mendapat uang, kita mendapat gaji yang besar, kita dipromosikan, bukan hanya sampai di situ. Ya. Tetapi penyertaan Tuhan adalah sebuah penyertaan di mana dalam susah maupun senang, suka dan duka, di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga bukan saja Tuhan merancang keselamatan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan merancang juga janji penyertaan selama kita hidup di dalam dunia ini. Jadi Tuhan hanya tidak berhenti sampai kepada keselamatan, tetapi Tuhan mau berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya.
Sehingga dari pembacaan firman Tuhan dengan tema Immanuel ini, kita akan belajar yang pertama, fakta bahwa Allah beserta kita membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hanya untuk kita manusia yang berdosa, Yesus datang memilih yang pertama, palungan tempat kelahirannya. Lukas 2:16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Lukas pasal yang kedua ini, ketika malaikat Tuhan datang, dia mencari para gembala. Jadi pada saat itu para gembala sementara menjaga ternaknya di padang belantara, mereka hanya beratapkan langit tidur mereka. Mereka adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak berpendidikan. Tapi kenapa Tuhan mau mencari mereka? Tuhan tidak datang kepada para ahli Taurat, para imam. Ya. Tapi Tuhan datang kepada para gembala. Jadi waktu itu para gembala sementara menjaga kambing domba, tiba-tiba kemuliaan Tuhan nampak. Para malaikat Tuhan turun dan berbicara kepada mereka. Dan pada saat itu mereka dipenuhi dengan ketakutan. Karena mereka merasa bahwa mereka ini tidak layak menerima kehadiran malaikat dari sorga. Mereka merasa tidak layak. Tapi waktu itu malaikat mengatakan, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 2 itu, ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Jangan takut. Wow, luar biasa. Sesungguhnya hari ini telah lahir seorang juru selamat. Sehingga dia lahir di dalam palungan. Kemudian apa? Rumah tukang kayu tempat Yesus dibesarkan. Kenapa Yesus lahir terhina? Sampai mati pun terhina. Karena dia melakukan untuk saya dan saudara. Untuk itu dibawa saya dan saudara untuk bagaimana kita bisa menikmati hidup ini dengan apa? Kerendahan hati. Dia datang menjadi hamba. Di dalam Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Derajatnya turun. Dia yang punya surga, punya segala-galanya. Dia melakukan itu. Dia terhina. Dia mau mengajarkan bagaimana saya dan saudara supaya menjadi orang-orang yang rendah hati. Kata firman Tuhan dalam kitab Matius. Dikatakan apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar kepada pribadi Yesus. Amin. Kita harus belajar kepada pribadi Yesus. Dia mengajarkan kita supaya menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita membangun pelayanan ini bukan karena kita bisa. Tetapi karena Allah yang menyertai kita. Sehingga kita bisa hari ini. Amin. Kalau tadi dalam peresmian dalam doa dalam pastori. Itu luar biasa. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya. Saya percaya bahwa jemaat IFJF, mau bilang Gorontalo. IFJF Tondano, ya, pasti banyak pergumulan. Amin. Tapi disinilah kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Kita tidak datang menonjolkan kekuatan, kehebatan kita. Tapi kita datang membawa Kristus di dalam pelayanan kita. Sehingga kita belajar menjadi pribadi rendah hati. Kalau kita lihat gereja kita bertumbuh secara luar biasa. Jemaat harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang rendah hati. Kelahiran Yesus bukan anak bangsawan tetapi anak tukang kayu. Tidak lahir di istana tapi di kandang binatang. Bukan di tempat tidur pangeran tetapi di palungan yang kotor. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Keangkuhan merendahkan orang,
Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amin. Kalau orang yang rendah hati, dia akan melihat orang lain dengan mata hati kebenaran. Bukan dengan mata uang. Amin. Kalau kita memakai mata uang, kita akan menurunkan derajat orang yang berharga nilainya yang Kristus berikan. Karena kita memakai uang untuk melihat status sosial orang. Kita melihat dengan memakai uang, kita bisa mengatur semuanya. Dengan memakai uang, kita bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Bukan untuk mencapai tujuan Tuhan. Untuk itu kita harus melihat orang dengan mata hati kebenaran. Seperti Kristus memandang kita. Amin. Seperti Kristus memandang kita. Jadi kalau kita mau melihat orang, lihat seperti Kristus memandang. Jangan kita memandang dengan memakai seperti ada dolar, ya, ada rupiah. Ya. Pasti semua suka dolar. Ya. Jadi cara pandang kita harus melihat dengan mata hati kita. Kesombongan mengubah malaikat menjadi iblis. Kerendahan hati menjadikan manusia sebagai malaikat, kata Saint Augustine. Amin. Ya. Kesombongan itu bisa mengubah. Ya. Karena Injil tidak merasa lebih baik dari orang lain saat kita mampu taat untuk berbuat baik. Karena Injil, kabar baik. Kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Karena Injil tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi kepada Kristus. Karena Injil memiliki hati yang lembut dan mudah bertobat. Ini orang rendah hati. Cepat, insaf, sadar. Karena apa? Kita tidak bisa menaruh kebenaran kita menggantikan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi kita menaruh kebenaran Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang rendah hati dan mau mudah cepat bertobat. Jadi kalau kita sudah salah, seharusnya kan kita sadar. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Ini kok gara-gara pastor ini dia. Ini kok gara-gara Pak Gembala ini semua ini. Ya. Tapi kita harus sadar mengoreksi kehidupan kita. Amin. Ya. Kita jangan puas dengan pencapaian-pencapaian kita dalam pelayanan. Kalau kita bisa mengerjakan pelayanan hari ini, karena Dia Allah Immanuel menyertai kita. Sehingga pelayanan boleh ada, IFJ boleh ada di Tondano hari ini. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Yesus menjadi hina supaya kita memiliki kemuliaannya. 2 Tesalonika 2 ayat 14 mengatakan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Izinkan firman Tuhan menata ulang hati keinginanmu, supaya kita tetap memiliki kerendahan hati dan hanya menatap kepada keindahan Kristus. Amin. Ayo izinkan Tuhan kembali menata orang kehidupan ini. Hati orang. Amsal mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayo kita tata, kita minta firman. Menata kembali setiap keinginan, kesombongan kita. Kita minta tata. Supaya apa? Kita diberikan kerendahan hati. Dan hanya menatap kepada keindahan Kristus. Amin. Semua hanya untuk Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang banyak kita naikkan tadi. Berbicara tentang Kristus, Yesus. Karena Dia datang menjadi manusia. Dia merendahkan diri. Dia melakukan semuanya untuk mengangkat derajat saya dan saudara. Yang kedua, fakta bahwa Allah beserta kita membuat kita menjadi berani. Berani untuk melangkah. Amin. Berani mengambil keputusan dengan iman. Bahwa Tuhan yang menyertai kita akan memampukan kita. Memberikan kita keberanian. Ya.
Saya percaya ketika Pastor Yoksin mengambil keputusan, iya, membangun, iya, pasti ada banyak tantangan. Ya. Kadang-kala kan kalau pembangunan ya biasa, kalau kita melihat waktu siapa yang membangun kembali tembok Yerusalem, ya, itu kan ada tantangan luar biasa. Ada Tobia dan Sambala mempengaruhi orang Israel. Iya. Saya percaya bahwa kadang-kala juga kekristenan orang berjemaat ketika membangun segala sesuatu pasti tantangan dari dalam itu pasti ada. Iya, siapa bilang tidak ada? Ya, waktu saya mengunjungi satu pelayanan kami di sebuah wilayah di Sulawesi Utara, ya, begitu sampai, ya, wow, iya, wadah sekali dia bilang, pastor, banyak sekali tantangan dari dalam. Iya, tetapi sekali merdeka tetap merdeka, maju terus. Percaya Tuhan pasti menyertai dan memberikan kita kekuatan. Kita berani untuk melangkah. Di dalam Roma 8 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, walaupun ada banyak tantangan, setan mencoba menggagalkan, tidak akan bisa. Karena kalau Tuhan sudah merancang semuanya, apapun rancangan kuasa-kuasa kegelapan, itu tidak akan mampu bertahan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya percaya ada begitu banyak tantangan di dalam pelayanan ini. Tetapi Tuhan menganugerahkan kita kemampuan untuk bertahan. Ya. Kalau saudara sebentar ya, bersyukur Pastor Yoksin ke Belanda so gagal masuk di final. Karena kita kan penggemar Argentina, jadi kita berdoa Belanda kalah. Cuma hati-hati loh, Pastor Yoksin so beralih ke Prancis karena DP warna bendera sama, walaupun malintang. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, keberanian untuk melangkah. Ada begitu banyak kabar yang kita dengar mungkin. Berita-berita yang menakutkan di dunia ini. Tapi satu hal janji Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Ini Torampe koordinator wilayah 2 Pastor Ben baru pulang ya dari perjalanan. Saya kalau lihat di Facebook, saya lihat Pastor Ben ini saya yang capek sendiri. Saya lihat Pastor Ben perjalanannya, dia kan sudah tua. Sudah menjelang masuk lansia. Saya lihat di Facebook dia posting 16 jam perjalanan, 26 jam. Kita saja waktu baru-baru pergi di Gorontalo, pulang sudah rasa bagoyang. Saya bilang Pastor Ben ini luar biasa, anugerah Tuhan buat Pastor Ben, kekuatan yang diberikan ya. Ya, sehingga perjalanan ke Kendari, dari Kendari Bohu Makmur, terus melihat pos-pos pelayanan yang ada di sana. Jadi itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan sehingga Pastor Ben boleh ada sampai saat ini. Amin. Ya. Jadi kita harus berani menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Masalah boleh datang, ya, tidak akan mengurungkan semangat untuk bagaimana kita bisa menjangkau jiwa. Amin. Itu tantangannya. Kita lihat gereja kan sudah tidak lama selesai. Ya kita berdoa supaya Desember tahun depan orang semua diundang lagi ke tempat ini. Amin. Pastor Yoksin harus dengan iman percaya. Iya. Bahwa apapun tantangan kita percaya. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan melanjutkan semuanya sampai pada selesai. Fakta yang selanjutnya bahwa Allah beserta kita akan melatih kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Amin. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan juga akan melatih kita.
Jadi melatih jemaat, menjadi jemaat yang dewasa, tidak kekanak-kanakan. Menjadi jemaat yang kalau datang ibadah tidak pernah terlambat. Itu juga melatih kita, jemaat. Sehingga ketika Tuhan melatih kita, supaya kita tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Kita lihat di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tapi saya hanya baca satu ayat saja. Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi pada saat itu sebelum kita lihat Matius 14 ini ayat 22. Yesus itu telah melakukan satu mujizat. Yaitu apa? 5 roti, 2 ikan. Jadi waktu Yesus melakukan mujizat, menguji iman daripada murid-muridnya. Dan Yesus menunjukkan kuasanya. Bisa memberi makan apa? 1 ton danau. 5.000 orang. Belum dia pe anak-anak, dia pe perempuan. Yesus memberikan makan. Tapi begitu selesai, Yesus menguji iman daripada murid-muridnya. Dia bilang silakan kalian menyeberang. Kata perintah, itu berarti sesuatu harus dikerjakan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, harus kerjakan. Yang namanya perintah. Kalau perintah atasan, ya, itu harus dilaksanakan. Kalau tidak mau dilaksanakan, pasti ada hukumannya. Ya, ada teman saya dulu tentara, ya, dia beralih menjadi seorang hamba Tuhan. Dia cerita pernah suatu saat di Gorontalo waktu dia masih tugas, waktu Panglima turun, ya, dia terlambat hanya masuk barisan. Begitu Panglima berangkat, iya, karena dia tidak taat kepada perintah, dia terlambat masuk. Begitu selesai Panglima pulang, langsung kena hukuman. Ya. Jadi waktu itu Yesus memerintah kepada murid-muridnya. Begitu mereka melewati danau, datanglah gelombang. Semua penuh dengan ketakutan. Yesus datang menghampiri mereka. Tapi begitu mereka melihat Yesus, mereka mengatakan, hantu. Padahal mereka sudah bersama-sama dengan dia, mereka tahu. Cara jalannya, posisi berdiri, semua dia bisa tahu. Para murid, hari-hari makan tidur bersama. Tetapi waktu mereka dalam pergumulan, Yesus datang menghampiri mereka. Mereka mengatakan itu hantu. Tapi Yesus mengatakan, jangan takut, aku ini. Jadi ketika Yesus mengizinkan sebuah persoalan kita hadapi, dia tidak pernah menjauh dari kita. Amin. Dia selalu ada di samping kita dan mengatakan jangan takut. Apapun sebuah proses kehidupan kita, jangan takut. Sehingga ketika waktu Petrus disuruh berjalan, akhirnya Petrus karena tiupan angin Petrus tenggelam. Sehingga Yesus mengecam murid-muridnya di dalam ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kadang-kadang kan Tuhan mengizinkan ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita ini belajar bergantung kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita dia tahu hari esok? Supaya kita belajar kepada Tuhan. Amin. Jadi hidup kita ini sepenuhnya bergantung kepada Kristus Yesus Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan. Ketika kita melewati sesuatu yang sulit, kadang-kala orang bertanya-tanya, Tuhan ada di mana? Itu biasa kan, amin? Kadang-kala orang hadapi seperti itu, Tuhan ada di mana? Kadang-kala orang mulai mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, padahal dia begitu baik buat kita. Itu Tuhan sementara membantu kita, menguji iman kita, merendahkan. Supaya apa yang menjadi ego kebanggaan kita manusia, itu bisa dihilangkan. Hanya Kristus yang kita tempatkan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa guru selalu diam ketika ada ujian. Bagaimana Mener Hendra? Iya. Mener mengajar ya 1 semester, waktu ujian Mener hanya duduk diam, mau melihat, menguji mahasiswa. Apa dia belajar, dia tangkapnya Anda ini dia. Ya. Demikian juga dengan jemaat. Apa tangkap firman enggak setiap hari Minggu ke gereja? Ataukah hanya duduk datang diam setelah itu pulang selesai? Saya percaya bahwa tidak seperti itu jemaat Tondano. Amin. Ya, kita semua ya akan mengalami hal-hal yang indah.
Walaupun kadang-kala kita harus melewati, ada banyak badai proses kehidupan ini. Ingat, Dia adalah Allah Immanuel. Yang terakhir, fakta bahwa Allah beserta kita membuat kita bisa menghargai sesama kita. Jadi kalau kita di dalam jemaat, kita jangan membedakan status sosial dalam gereja. Yesus tidak pernah datang membedakan status sosial. Dia datang kepada orang berdosa, kepada wanita pelacur, kepada pemungut cukai. Dia datang. Tetapi pencegahan datang daripada orang Farisi yang merasa paling hebat, paling benar. Kadang-kadang gereja kalau diisi dengan orang-orang yang suka merasa paling benar, pelayanan akan kacau. Tetapi kalau gereja diisi dengan orang-orang yang mau merendahkan diri, menghargai sesama, tidak memandang status sosial, tidak ada kelompok-kelompok di dalam gereja, semua sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada perbedaan di dalam gereja. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Sehingga kita tidak bisa membedakan ini kelompok ini status ini, tidak bisa. Kita sebagai orang percaya, kata Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa? Muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kalau kita saling mengasihi, kita adalah apa? Murid Kristus. Ya. Kadang-kadang orang Kristen kan ada Kristen tahun baru, Kristen hari Natal, Kristen Jumat Agung, apa lagi? Kristen Paskah. Ya. Kan ada seperti itu. Kristen sembako. Nanti masuk gereja kalau mau dapat sembako, ya kan ada begitu Kristen. Ya, tapi saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang tahu menempatkan posisi kita karena Kristus ada dalam kehidupan kita semua. Sehingga Yesus mengatakan, jikalau kamu saling mengasihi, kita ini adalah murid Kristus. Ketika banyak proses yang kita hadapi, kadang-kala kita merasa ditinggalkan. Sepertinya kata Allah Immanuel itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kadang-kala kita ada dalam satu situasi seperti apa yang Yesus alami. Yesus melakukan sebuah pergumulan yang sangat berat untuk mau menuju kepada penyaliban. Untuk menanggung dosa saya dan saudara. Yang seharusnya saya dan saudara adalah pemberontak-pemberontak. Yesus menggantikan posisi saya dan saudara, melakukan semuanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah Natal. Kristus menempati posisi yang paling terhina, melakukan semuanya karena mengasihi saya dan saudara. Orang yang berdosa ini. Dia menempatkan posisi yang paling terhina karena mencintai saya dan saudara. Ketika dia ada di kayu salib, dia mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di dalam sebuah kondisi yang paling berat yang dia hadapi. Mulai dari Taman Getsemani sampai ada di atas kayu salib. Dia melakukan karena dia mencintai saya dan saudara. Amin. Dia begitu besar. Kasihnya luar biasa.
Sehingga bagaimana kita sebagai orang yang hidup hari ini, bisakah kita menghormati apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan saling menghargai, saling mengasihi, hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Itulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mungkin kita merasa ditinggalkan ketika dalam pergumulan. Yesus sudah mengalami ketika dia juga ditinggalkan. Mungkin kita merasakan Tuhan, kita belum punya apa-apa. Ingat, Yesus datang ke dalam dunia ini hanya menumpang. Sampai mati pun kuburnya cuma disewa. Karena apa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Karena Kristus, kegelapan dunia tidak sanggup meredupkan pengharapan kita. Karena Kristuslah terang abadi di dalam kehidupan ini. Keyakinan pemeliharaannya pasti dari sekarang ini, bahkan sampai kekekalan nanti. Amin. Karena Kristus, kesendirian bukanlah momok yang menakutkan, karena Dia selalu beserta kita. Amin. Tidak ada yang dapat bisa menakutkan kita, karena Kristus mengambil posisi bersama-sama dengan saya dan saudara. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, coba kita baca ayat yang terakhir ini. Di dalam Yohanes Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Kristus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kita percaya Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Jangan sampai cerita kelahiran Yesus berakhir di tempat ini. Tapi biarlah cerita tentang Yesus menjadi sebuah cerita cinta yang indah selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan kita mau mengatakan kepada dunia bahwa Dia Yesus adalah Allah Immanuel. Amin. Biarlah cerita tentang Yesus tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan ini. Akan itu terus berlanjut selama kita hidup di dalam dunia ini. Karena Dia lebih dulu mencintai kita semua. Amin. Biarlah jemaat IFJF Tondano menjadikan Dia sebagai Tuhan yang tetap menyertai perjalanan kehidupan kita semua. Itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Sungguh besar anugerah yang Engkau berikan bagi kami malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Bagi kami semua ya Bapa. Diberkatilah kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Tidak mudah menyerah. Karena menyerah bukan pilihan di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang telah datang menjadi manusia. Yang telah lahir ke dalam dunia ini untuk membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.